Kami di Kilas Indonesia Pagi masih membuka mata bersama Ferry Farouk. Kita bicara soal have a nice no. Itulah tema kita pagi hari ini, Bella, ya. Have a nice no aja. Iya, Mas Ferry. Betul. Mas Ferry, ini kalau misalnya saya ingin lebih menggali lebih dalam tentang ciri-ciri orang yang mencari aman atau orang yang gampang menyerah. Itu sepertinya ada ciri yang masih belum disampaikan. Ada satu ciri yang sangat baik sekali ya untuk dimiliki oleh pribadi gitu, bahwa kita itu kalau hidup seharusnya kan menuju sesuatu ya. Jadi toward to gitu, kalau dalam bahasa Inggrisnya toward to gitu. Karena apa gitu? Ya karena dari kecil sebetulnya kita itu sudah bukan dicekoki ya, mungkin timbul dari diri kita sendiri tentang mimpi-mimpi segala macam gitu. Itu kan harus dikejar gitu ya. Dan memang bagus orang punya mimpi dong. Ya sangat bagus itu, karena mimpi itu kan sebetulnya itu Tuhan menitipkan kesadaran kita tentang bakat kita tuh di situ. Iya, dan untuk menetapkan tujuan ya. Betul. Nah sekarang kalau misalnya itu dibalik ya, ternyata orang itu bukan menjadi menuju pada sesuatu, tetapi menghindari banyak hal. Bayangkan gitu. Karena apa gitu? Ini ilmu dalam ilmu pikiran gitu, ilmu brain power gitu. Bahwa otak kita ini tidak bisa dimasuki kata tidak gitu. Jadi ketika misalnya saya menghindari kemiskinan, yang kita pikirkan kemiskinan terus, nah kita akan hidup, perasaan kita tuh akan miskin gitu. Jadi seharusnya saya menghadapi kemiskinan. Iya betul. Jadi kita kekayaan. Jadi kita misalnya bukan menghadapi ya, kita menuju pada kesejahteraan, bukan menuju pada apa. Bukan mindsetnya jangan menghindari. Iya, gitu. Jadi kan kalau kita saya mah hidup yang penting. Nah kalau udah pakai yang penting biasanya itu standar atau misalnya quitter atau campers, kenyamanan. Yang penting saya mah tidak menyulitkan orang lain. Pasti menyulitkan orang lain nantinya gitu. Karena pikirannya begitu. Yang penting saya mah tidak miskin. Padahal itu just a matter of words, tapi itu menjadi mindset yang akhirnya terrealisasi dalam perilaku sehari-hari gitu ya. Karena otak itu nggak bisa berkata negatif itu. Kalau saya misalnya suruh Mbak Bella, tolong jangan pikirkan apel berwarna ungu. Nggak mungkin, otak pasti membayangkannya apel berwarna ungu. Nah itu seperti itu. Baik, jadi jangan juga kita menanamkan banyak kata-kata tidak sebetulnya dalam otak kita, karena yang akan muncul dalam implementasi kehidupan adalah ketidakan itu ya. Betul, betul. Jadi kalau misalnya memang harus atau kita sedang meneliti kenyataan kita gitu kan, pakai kata belum saja. Oke. Gitu. Apakah efektivitas hidup dari seseorang itu juga berbanding lurus dengan ketahanan orang terhadap penolakan? Iya, sangat berbanding lurus gitu. Ini ada sebuah percobaan juga, dan ini agak lucu gitu ya. Jadi ada monyet, 2 ekor monyet dimasukin ke dalam kandang gitu. Kandangnya di tengahnya pakai tiang. Kemudian di ujung tiangnya ada digantungi pisang, 1 sikat pisang gitu. Nah, tetapi ketika misalnya monyet itu naik, ya gantian gitu, itu disemprot pakai air. Itu disemprot pakai air. Dan kemudian dia kemudian menjadi santai di bawah. Itu ternyata kalau kita mau ngambil pisang di atas gitu kan, ternyata ada kesulitan seperti itu. Nah kemudian dimasukin lagi monyet yang lain, misalnya ada 2 monyet lagi gitu. Nah setiap monyet yang baru ini mau naik ke tiang itu ditarik oleh si monyet yang pertama tadi. Kayak gitu. Jadi seperti kalau kita manusia mungkin ngomong gitu, nggak usah naik deh gitu. Kita aja juga udah punya pengalaman. Naik itu nanti disemprot gitu kan. Betul, padahal tidak. Padahal tidak disemprot lagi. Itu tantangannya sudah hilang. Iya, mungkin itu kalau misalnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bisa diasosiasikan dengan trauma kali ya. Yang dialami monyet pertama pada saat dia naik, dia disemprot karena mungkin dia mikir itu berbahaya juga untuk kesehatannya. Pada saat teman-teman monyet yang lain ingin memanjat ke atas, dia melarangnya karena takut monyet-monyet itu juga akan mengalami jadi hal yang artinya sama. Efektivitas kita terhadap sebuah tantangan gitu kan tidak maju gitu. Bahwa misalnya sekali atau 2 kali kita disemprot gitu kan, perasaan sudah tidak lagi mungkin kita mendapatkan peluang itu. Bagaimana dengan cara hidup yang penuh perhitungan? Kita kan juga terkadang dihadapkan pada kita dalam bertindak harus punya hitung-hitungan juga dong. Betul. Ini bagaimana konsep ini dengan gaya hidup seperti itu? Nah sekarang hitung-hitungan negatif atau hitung-hitungan yang optimis gitu. Karena begini,
Ini juga sebuah kalimat motivasi yang sangat baik sekali gitu.